Sore itu, di sebuah parkiran minimarket yang sepi, seorang siswi SMA dihentikan paksa oleh seorang polisi. Alasannya, karena ia belum punya SIM. Tapi yang terjadi selanjutnya justru membuat si gadis merasa lebih seperti penjahat daripada pelajar. Yang si polisi itu tidak tahu, gadis itu punya seorang kakak, dan kakaknya bukan orang biasa. Hari itu, kekuasaan berseragam akhirnya berhadapan dengan keberanian yang tak bisa dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata. Kisah yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membangkitkan keberanian. Tentang seorang adik yang ditindas dan seorang kakak yang tak tinggal diam. Sore itu, Nisa baru saja pulang dari sekolah. Hari yang panjang, matahari mulai condong ke barat, dan ia hanya ingin cepat sampai rumah. Motor kesayangan keluarganya ia titipkan di parkiran belakang minimarket dekat sekolah, tempat yang sudah biasa ia datangi. Tapi hari itu bukan sore biasa. Saat ia sedang membuka jok motor, datang seorang pria berseragam polisi. Posturnya besar, wajahnya arogan dan perutnya menonjol di balik seragam coklat yang tampak kusam. Tanpa basa-basi, polisi itu langsung mendekat dan bertanya dengan nada tinggi. "Motor ini kamu yang punya? Mana STNK? Mana SIM?" Nisa sempat gugup, tapi dengan suara pelan ia menjawab jujur. "Iya Pak, ini motor saya. STNK ada, tapi SIM saya masih proses." Wajah pria itu langsung berubah. Matanya menyipit, nadanya meninggi. "Kalau belum punya SIM, berarti kamu melanggar hukum. Bisa saya tahan motornya, atau kamu ikut saya ke kantor." Nisa mulai panik. Dia cuma pelajar, belum pernah dihadapkan pada situasi seperti ini. Dia buru-buru buka tas, ambil HP, dan berniat menghubungi kakaknya. Tapi belum sempat, tangan kasar polisi itu langsung menyambar ponselnya. "Jangan coba-coba telepon siapa-siapa. Kalau kamu mau urusan cepat selesai, bayar saja di tempat, Rp300.000. Nisa terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. 300.000? Uang di dompetnya cuma 20.000? Itu pun sisa dari uang jajan seminggu. Dia bingung harus bagaimana. Di sekelilingnya, parkiran kosong. Tak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak salah, tapi dipaksa merasa bersalah oleh seragam yang seharusnya melindungi. Yang si polisi itu tidak tahu, Nisa tidak sendirian. Dia punya seorang kakak namanya Laras. Dan Laras bukan orang biasa. Dia adalah anggota aktif TNI Angkatan Darat. Sore itu Laras baru saja menyelesaikan tugas lapangan. Keringat masih menempel di tubuhnya. Sepatu botnya kotor oleh tanah becek. Di tengah lelahnya, ia sempatkan menjemput adiknya Nisa. Tapi sejak 10 menit terakhir, HP Nisa tak bisa dihubungi. Dan firasat Laras tidak pernah main-main. Langkahnya cepat. Dan begitu ia memasuki area parkiran, matanya langsung tertuju pada satu pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Nisa berdiri memeluk tas dengan wajah tegang. Seorang polisi berdiri terlalu dekat, menggenggam ponsel Nisa di tangan kanannya. Laras tidak teriak, tidak panik, tapi langkahnya berubah dingin. Suaranya datar, tapi berisi. "Mas, ada urusan apa dengan adik saya?" Polisi itu menoleh malas. Ia belum sadar siapa yang datang. "Ini anak ngaku-ngaku punya motor tapi belum punya SIM. Bisa saya proses ke kantor?" Laras tak langsung menjawab. Ia berdiri tegap, lalu membuka jaket lapangan yang ia kenakan. Kini terlihat jelas seragam lorengnya. Di dadanya tertera, "Sersan Laras, TNI AD." Wajah polisi itu berubah seketika, tapi masih mencoba mempertahankan argumen. "Walaupun kamu tentara, ini urusan hukum. Anak di bawah umur tetap gak boleh bawa motor kan?" Laras melangkah lebih dekat.
Suaranya tetap tenang, tapi tajam. Pertama, ini motor keluarga. Kedua, kamu tadi rampas ponselnya. Ketiga, kamu minta uang. Saya dengar sendiri. Keringat mulai turun dari pelipis si polisi, tapi ia masih berusaha menyangkal. Saya cuma menegakkan aturan. Dengan cara memalak, balas Laras cepat. Ia meraih kembali ponsel Nisa. Kalau saya telepon POM dan Propam sekarang juga, menurut kamu siapa yang datang duluan? Beberapa warga mulai memperhatikan. Ada 2 pemuda di warung sebelah yang ikut menoleh. Situasi mulai berubah. Laras tetap tenang. Ia tidak meninggikan suara. Tapi caranya berdiri, caranya menatap, membuat semua orang tahu. Ini bukan perempuan biasa. Nisa masih gemetar, tapi kini dia merasa aman. Ketakutan perlahan berubah menjadi keberanian. Lalu terdengar suara pemuda dari belakang. "Mbak, itu polisi yang sering jaga parkiran sini. Suka ngancem anak-anak motor." Seorang ibu ikut menimpali. "Anak saya juga pernah dimintain 200.000, padahal cuma nunggu sebentar." Suara-suara kecil mulai bermunculan. Dan polisi itu, yang tadi sok berani, kini mulai kehilangan warna di wajahnya. Laras tak tinggal diam. Ia keluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Saya Sersan Laras, anggota aktif TNI AD. Hari ini saya menyaksikan dugaan pemalakan oleh oknum polisi terhadap adik saya. Warga yang pernah mengalami kejadian serupa, silahkan bicara sekarang." Dan satu persatu warga bersaksi. Ada yang pernah dimintai uang rokok, ada yang ditahan motornya tanpa alasan. Semua terekam, semua terdengar. Dan wajah si polisi makin tenggelam dalam rasa malu. Tak lama, datang seorang pria paruh baya berseragam sipil dengan lencana kecil di dadanya. Namanya Pak Roni, petugas intel wilayah. "Bu Laras, kami sudah lama pantau oknum ini, tapi belum ada bukti kuat. Hari ini ibu menyediakannya." Laras mengangguk. Ia menoleh ke adiknya dan merangkul bahunya. "Ini bukan cuma soal kamu, Nis. Ini soal semua orang kecil yang gak bisa melawan karena takut sama seragam." Dan untuk pertama kalinya, Nisa melihat kakaknya bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai pelindung bagi mereka yang tak punya suara. Tak lama kemudian, mobil dinas datang. Tim dari Propam dan Intel turun dari kendaraan. Polisi itu dibawa tanpa bisa berkata sepatah pun. Warga melihat semuanya dengan lega, bukan karena mereka ingin balas dendam, tapi karena mereka tahu hari itu kebenaran akhirnya berdiri. Laras hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik menggandeng tangan adiknya. "Ingat ya Nis, jangan pernah takut lawan ketidakadilan, meskipun datang dari orang berseragam. Yang harus kita takuti cuma Tuhan, bukan seragam yang disalahgunakan." Nisa mengangguk. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena bangga. Mereka meninggalkan parkiran, diiringi lirih tepuk tangan warga. Hari itu bukan hanya satu orang yang diselamatkan, tapi sebuah keberanian yang akhirnya bersuara. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, silahkan tinggalkan komentar dan bagikan ke orang-orang terdekat. Karena keadilan butuh keberanian, dan keberanian seringkali dimulai dari satu langkah kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.